Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat serta nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan jamaah sekalian agar marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yabla kama yabla as-saub." Sesungguhnya iman itu bisa usang seperti usangnya pakaian atau baju. Nu'idu marrah, kita ulangi sekali lagi. Innal iman la yabla kama yabla as-saub. Sesungguhnya keimanan seseorang itu bisa menjadi usang seperti usangnya pakaian atau baju. Mahada. Khalas. Narju ala tu'idu hada. Kami harapkan jangan diulangi seperti ini. Kalau khatib sedang berlangsung, khalas. La ahad yaf'al ayya syai'. Seseorang tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Dengarkan khutbah, wajib hukumnya. Tidak boleh ada kegiatan yang memutus khutbah, kecuali diawali dengan instruksi kepada khatib. Wahai khatib, instruksi. Itu tidak mengapa, ada contohnya. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat instruksi kepada Nabi, tetapi dengan semena-mena memotong ini tidak boleh. Ini kita berbicara tentang adab di dalam Jumatan. Ini untuk semua ya. Ketika ada khatib sedang berkhutbah, sedang berlangsung kegiatan Jumatan, maka jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang menghalangi keberlangsungan khutbah. Atau juga seseorang jangan tidur ya, karena mendengarkan khatib. Mayoritas ulama mengatakan wajib mendengarkan khutbah itu bagian dari rangkaian ibadah Jumat. Maka barang siapa yang melalaikan mendengarkan khutbah, maka dia telah melalaikan Jumatannya. Maka sebisa mungkin dengarkan khutbah hingga selesai. Bolehlah merem-merem, tapi jangan sampai tidur lelap, dan itu juga bisa membatalkan wudu ya. Maka banyak di antara orang ketika khutbah dia tidur, ketika qomat bahkan dia masih tidur, tidak bangun kecuali ditepuk oleh temannya. Maka itu tanda dia batal wudunya. Seseorang kalau tidur terlelap batal wudunya, dia harus mengulangi wudunya. Kita kembali lagi kepada khutbah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keimanan seseorang itu bisa usang seperti usangnya pakaian atau baju. Fas'alullaha ayyujaddida imanakum fi qulubikum. Maka setiap waktu berdoalah kepada Allah supaya Allah senantiasa memperbaharui keimanan di hati kalian. Masya Allah. Jadi kita harus perhatian terhadap keimanan kita. Jangan sampai perhatian kita itu hanya sebatas pada urusan dunia. Kalau kita melihat baju kita sudah jelek, kita ganti. Melihat kendaraan kita sudah jelek, kita pengen ganti yang baru.
tetapi keimanan di dalam hati kita jarang sekali kita perhatikan. Padahal kata Nabi itu bisa usang. Maka di antara hal yang harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa, memohon kepada Allah supaya Allah senantiasa memperbaharui keimanan kita sehingga dia bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema berprasangka baik kepada Allah dan sabar di atas ujian. Masya Allah, Allah Akbar. Indonesia sedang menangis. Di awal tahun 2021 ini banyak musibah yang menimpa negeri kita tercinta Indonesia, mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya, kemudian longsor, gempa, banjir, dan wafatnya tokoh-tokoh ulama yang kita cintai. Masya Allah, ini semua merupakan ujian dan musibah yang berat bagi kita, khususnya kaum muslimin, kaum mukminin. Tetapi tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan selain apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan kalimat ini, awadahullahu khairan minha. Jadi siapa yang ditimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurna fi musibatina, ya Allah berilah kami pahala atas musibah yang menimpa kami ini. Wa akhluf lana khairan minha, dan berilah ganti untuk kami dari setiap apa yang hilang oleh sebab musibah ini. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini, illa awadahullahu khairan minha, melainkan Allah akan berikan ganti yang lebih baik untuk dirinya atas apa yang hilang oleh sebab musibah yang menimpanya. Masya Allah, ini doa perlu kita hafalkan dan kita renungkan maknanya, karena setiap kita pasti akan mengalami yang namanya musibah. Hari ini mungkin saudara-saudara kita yang di pesawat, yang di mana, Sumsel ya, dan di Cianjur atau Sukabumi dan di tempat-tempat yang lainnya, mungkin saat ini giliran mereka yang tertimpa musibah. Kita tidak tahu besok bisa saja musibah itu menimpa diri kita. Tetapi seorang mukmin hendaknya senantiasa membangun prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali ketika dia diuji oleh Allah dengan datangnya musibah atau perkara yang pahit dalam hidupnya, dia mengatakan, ya Allah apa dosaku? Ya salam, ente emang berdosa. Tidak boleh berkata, ya Allah apa dosaku, ente berdosa. Tetapi seorang mukmin tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin bagaimanapun keadaan hidup yang dia jalani, dia senantiasa berada di atas nilai-nilai kebaikan. Sehingga tidak heran Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mukmin, mengagumkan, sungguh mengagumkan urusan seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, setiap urusannya itu baik. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak dimiliki kecuali hanya orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, sesuatu yang dia senangi, dia bersyukur, maka rasa syukurnya atas nikmat dan kebahagiaan itu adalah kebaikan untuk dirinya. Masya Allah. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa sesuatu yang pahit, yang menyakitkan, yang tidak dia sukai, dia bersabar, maka kesabarannya itu adalah baik untuk dirinya. Masya Allah. Seorang mukmin selalu hidup di dalam lingkaran kebaikan, apapun keadaan dan kondisi yang menimpanya. Dan inilah hendaknya prasangka yang kita bangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, prasangka baik seorang mukmin kepada Allah itu merupakan bagian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sholat 5 waktu, puasa, sedekah, tetapi prasangka kita buruk kepada Allah, maka sungguh kita telah bermaksiat dan berbuat dosa yang besar kepada Allah. Karena seorang mukmin hendaknya senantiasa membangun prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, inna husnal dhanni billah min husni ibadatillah. Sesungguhnya prasangka baik seorang mukmin kepada Allah itu adalah bagian ibadah terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku berbuat sesuai prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan senantiasa membersamai hambaku apabila dia mengingatku. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita membangun prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya saat ini musibah begitu bertubi-tubi menimpa negeri kita tercinta Indonesia, tapi kita tetap berprasangka baik kepada Allah bahwa di balik semua ini ada nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik yang perlu kita bangun di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menghadirkan atau mendatangkan ujian berupa musibah dan lain sebagainya kepada kita dalam hidup ini, itu adalah untuk meninggikan derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, ahsiban nasu ayaqulu amanna ahsiban nasu ayaqulu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan saja mengatakan aku beriman sedangkan tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh orang-orang beriman sebelumnya telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu berat, yang bertubi-tubi. Untuk apa? Supaya Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur keimanannya kepada Allah dan siapa yang hanya sekedar mengaku-ngaku iman saja. Wa iyadzubillah. Maka dengan ujian akan terlihatlah siapa yang jujur imannya kepada Allah dan siapa yang hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Waliyadzubillah. Karena memang tidak sedikit orang yang ditimpa ujian, susah hidupnya, kemudian datang tawaran-tawaran dunia. Dia boleh menerimanya tapi tinggalkan agamanya. Waliyadzubillah. Maka di situ terbukti siapa yang benar-benar jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya ujian tersebut. Dan Nabi SAW bersabda bahwasanya ujian yang Allah hadirkan juga untuk meninggikan derajat kita. Masya Allah. Inna rajul la yakunu lahu indallahil manzilah la yablughuhu bi'amalin. Sesungguhnya seorang hamba dia memiliki derajat khusus di sisi Allah, disediakan oleh Allah, tetapi tidak bisa diraih dengan amalnya. Salatnya yang bagus tidak bisa meraih derajat itu. Puasanya yang Masya Allah tidak bisa. Sedekahnya yang luar biasa tidak bisa mencapai derajat itu. Hajinya, umrohnya tidak bisa mencapai derajat itu. Terus apa yang bisa mencapai derajat khusus di sisi Allah itu? Kata Nabi SAW, wala yazalu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iya. Masya Allah. Allah senantiasa menguji dia, dibolak-balikan dalam kehidupan ini, dari kesusahan satu dipindah kesusahan yang lain, kepahitan yang satu kepahitan yang lain, tapi dia bersabar, maka Allah sampaikan dia ke derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama khatib telah menyampaikan bahwasanya betapapun musibah yang menimpa negeri kita tercinta Indonesia bertubi-tubi, maka tetap kita hendaknya membangun prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ujian ini insyaallah di baliknya ada banyak nilai kebaikan. Di antaranya adalah untuk meninggikan derajat kita, orang-orang yang beriman. Disampaikan kita kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah kita bersabar di atas ujian ini. Kemudian yang kedua, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya datangnya ujian dengan ragam musibah atau yang lainnya itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah di dalam mengampuni dosa-dosa kita. Karena barangkali di antara kita ibadahnya belum sempurna, masih sering ria, masih sering ujub bangga diri
Ketika kita ibadah melihat orang lain seolah dia itu berdosa sedangkan kita mulia, atau kita yang banyak dosa tapi kurang istighfar, maka Allah hadirkan ujian-ujian, musibah-musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ketika turun ayat surat An-Nisa ayat 123, "May ya'mal su'an yujza bih." Siapa yang berbuat dosa akan langsung dapat balasannya. Abu Bakar datang ke Rasulullah SAW dalam keadaan cemas dan khawatir. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayuna lam ya'mal su'an wa inna lamajziyuna bikulli su'in amilna." Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa dan kita akan mendapati balasan dari dosa kita? Maka kita semua akan binasa ya Rasulullah. Masya Allah, kekhawatiran Abu Bakar. Kalau setiap dosa itu langsung dibalas oleh Allah, semua manusia akan binasa, akan langsung dihapus semua. Tapi kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakar, ghafarallahu lak." Wahai Abu Bakar, semoga Allah mengampunimu. Tidak seperti itu kita memahami kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya berdosa tetapi Allah berikan rahmatnya kepada mereka. Alasta tamrad, bukankah engkau pernah sakit wahai Abu Bakar? Alasta tansab, bukankah engkau pernah ditimpa kelelahan? Alasta tahzan, bukankah engkau pernah ditimpa kesedihan? Alaysat tusibuka la'wa, bukankah engkau pernah ditimpa segala macam ragam musibah, cabaran hidup, cobaan hidup, kepahitan hidup? Bala ya Rasulullah, fadzalika tujzauna bih. Maka itulah balasan-balasan dosa. Dan semua itu Allah hadirkan kepada kalian untuk menghapuskan dosa-dosa kalian. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Amma anta wa ashabukal mu'minun." Adapun engkau wahai Abu Bakar dan orang-orang yang beriman, "fatujzauna bihi fid dunya." Maka dosa-dosa yang kalian lakukan itu akan langsung dibalas di dunia ini. Hatta talaqallahu wa laisa lakum dzunub, sehingga kalian berjumpa dengan Allah tidak membawa dosa bersih. Masya Allah. Maka itulah yang Allah inginkan dari seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah hadirkan ujian, musibah kepadanya bertubi-tubi, Allah ingin angkat derajatnya ke derajat yang mulia, dan Allah ingin bersihkan dia dari segala dosanya supaya nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa, dan dia bisa langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dan Allah cinta kepadanya. Allahu Akbar. Kemudian hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup, selain juga kita berprasangka baik, bersabar, kita juga perlu yang namanya introspeksi diri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di langit, di darat, di laut oleh sebab perbuatan manusia. Longsor terjadi, banyak orang yang menebang hutan sembarangan. Banjir terjadi, banyak orang yang buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, supaya Allah merasakan kepada manusia sebagian dari apa yang mereka lakukan. Sebagian saja, bukan sepenuhnya. La'allahum yarji'un, agar mereka manusia kembali ke jalan yang benar. Masya Allah. Maka mudah-mudahan musibah yang menimpa negeri kita tercinta ini mudah-mudahan menyadarkan kita rakyat Indonesia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup khutbah ini dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir al-hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara waghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina
أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة